Hello everyone, especially to the students of SMA Negeri 1 Pagaran. Now we meet again by this learning video. Dan pembahasan kita kali ini yaitu comparing among present perfect tense, past perfect, and future perfect tense. Let's study this one by one. The first one is about present perfect. Now you can see in this page a basic form of present perfect: subject plus have or has plus past participle or verb 3. Kapan kita gunakan have? Kapan kita gunakan has? Look at this table. Kita gunakan have jika subjeknya seperti ini: I, you, we, they, atau secara umum, generally, if the subject is in plural form, okay, like the students, the people, for example. Lihat di sini, I have worked, you have worked, we have worked, they have worked, or the teacher have worked. Kapan kita gunakan has? Ya, jika subjeknya third singular person, yang ini ya, yang tiga ini, he, she, or it, atau subjek yang single seperti a man atau the man, or a teacher. Oke. Sekarang pertanyaannya, saat kapan kita berbicara dengan menggunakan bentuk tense seperti ini? Kapan kita gunakan present perfect ini saat kita berbicara? Bahwa mungkin anak didik kami sering mengingat percakapan di kelas atau kegiatan di kelas, misalnya seperti ini. Oh, guru menjelaskan sebuah materi pembelajaran. Then he or she give you a task. Dia memberikan tugas untuk kau kerjakan pada saat pembelajaran itu. Oke. Setelah diberikan tugas, dia atau gurumu itu ingin memastikan apakah kamu sudah menyelesaikan tugas itu. Dan kira-kira pertanyaan apa yang kamu dengarkan dari guru ketika dia ingin menanyakan itu? Mungkin ini. Seperti ini yang dia tanyakan. Have you finished your task? Have you finished your task? Ini adalah bentuk present perfect. Lihat ini unsurnya have, ada have di sini. Ada verb 3 like here. Verb 3 finished. Jadi inilah present perfect dalam bentuk questions. Have you finished your task? This is interrogative in interrogative forms. Present perfect dalam bentuk question. Have you finished your task? Okay. Now we continue. How do you answer the question like this? Bagaimana kau menjawab atau merespon pertanyaan itu jika kamu belum siap mengerjakan tugas itu? Oke, kemungkinan kadang-kadang kamu menjawab not yet sure, not yet, itu bentuk pendek ya. Kadang-kadang siswa hanya menjawab seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menjawab ini dengan structure sentence yang perfect?
Ya, mungkin seperti ini. Kita biasanya memulai dengan kata no. No, I have not finished it yet. Atau I haven't finished it yet. No, I haven't finished it yet. Itulah present perfect dalam bentuk negatif. And if you have finished, jika memang sudah selesai, ya jawabanmu biasa, yes, I have finished it. I have finished it, sir. I have finished my task. Itulah yang dalam bentuk positif. Maka lihat, ketiga kalimat ini adalah bentuk present perfect tense. Oke? Sampai di sini mungkin sudah mengerti. Atau kita lanjut dulu ke the other situation. Situasi yang lain dengan menggunakan present perfect. Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda itu masih karyawan atau pekerja yang baru di sana. Dan kamu melihat seorang perempuan lah di tempat itu. Lalu kau tanyakan rekan kerjamu, mau memastikan sudah berapa lama dia bekerja di situ misalnya. Ya. Lalu pertanyaanmu adalah seperti ini. How long has he worked here? How long has he worked here? Sudah berapa lama dia bekerja di sini? Itu present perfect dalam bentuk interrogatif or questions. Dan jawaban yang mungkin, possible answer, kalau misal dia sudah 3 tahun di situ bekerja, she has worked here for 3 years. Oke, lihat ini. Has worked. She has worked here for 3 years. Ini adalah bentuk positive sentence. Tapi kalau memang dia belum bekerja di situ dan akan bekerja misalnya ya, masih akan bekerja. The possible answer, she hasn't worked here. Atau she has not worked here. Ya. Itulah negative sentence dari bentuk present perfect di sini. Oke, one more situation. Satu situasi lagi. Ya, karena present perfect itu juga bisa mengaitkan antara masa sekarang atau present dengan seluruh pengalaman hidup seseorang atau pengalaman hidupmu dikaitkan dengan masa sekarang ini. Ya. Seperti ini. Have you ever been to Bandung? Sudah pernahkah Anda ke Bandung? Ya, yang ditanyakan di sini sudah pernahkah Anda ke Bandung adalah seluruh pengalaman hidupmu atau apakah Anda sudah pernah ke Bandung atau tidak. Oke. Jadi jawabannya jika memang belum pernah, ya I have never been to Bandung. Belum pernah ke Bandung sampai saat ini. Kemudian pernahnya kemana? Misalnya I have ever been to Jakarta. Ya, yang pernah saya itu ke Jakarta. Jadi kalau kita kaitkan semua ini, I have never been to Bandung itu dalam bentuk present perfect in form of negatif. Dan yang ini I have ever been to Jakarta. Ini adalah present perfect dalam bentuk positif. Okay? I hope that it's clear about this present perfect. Now we continue to the next form, the second form yang tadi about past perfect. Take a look at here. Past perfect, basic form, subject plus had plus past participle or verb free. Ya, bedanya dengan basic form in present tadi, present perfect, yang ini menggunakan have, has. Ada perbedaan di sini. Kapan kita gunakan have, kapan kita gunakan has. While in past perfect hanya had yang kita gunakan di sini. Apapun subjeknya, kita menggunakan had. Oke. Kapan ini digunakan? Lihat,
Pertama, it is used to emphasize that an action in the past finished before another action in the past started. Digunakan untuk menekankan atau menegaskan bahwa sebuah tindakan atau action di masa lampau sudah selesai sebelum kegiatan atau aksi yang lain dimulai. Tapi ingat, masih tetap in the past. Dimulai di masa lampau juga. Ya. Saya harap kami sudah paham dengan ini. Apa maksudnya ini? Menekankan bahwa aksi itu atau kegiatan itu sudah selesai sebelum kegiatan lain dimulai di masa lampau. Artinya tidak ada kaitannya sebenarnya dengan saat sekarang atau present. Contoh, lihat ini, for example, they had finished the project before they went playing football. Mereka telah menyelesaikan project itu sebelum they went. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah berlalu. They went play football. Sebelum mereka saat itu pergi bermain sepak bola. Oke? Atau contoh yang kedua seperti ini. The teacher hadn't completed his teaching when the headmaster called him out. Guru itu saat itu belum menyelesaikan, ya, belum menyelesaikan, tapi masa lampau, ya, hadn't completed, belum menyelesaikan pembelajarannya when the headmaster called him out, ketika kepala sekolah memanggil dia saat itu, ya, memanggil dia keluar saat itu. Okay, that's the first situation. Now we continue to the next situation, yeah, like this. Next condition. We use the past perfect with the third conditional sentence. Ya, masih ingat conditional sentence, conditional sentence type 3. Okay. Saya harap Anda masih mengingat itu. Di situ pasti kita temukan penggunaan past perfect seperti ini. Oke, lihat. If you had studied harder, like this. Ini tadi subjeknya. You had studied harder. Jadi, if you had studied harder, you would have passed the exam. Dan kemudian, contoh kedua, still about past perfect. If she had gone by taxi, she wouldn't have been late. She wouldn't have been late. Oke, itu contoh past perfect. Dan masih banyak sebenarnya. Ada beberapa lagi situasi kapan kita menggunakan past perfect ini. Dan bagian yang terakhir, about future perfect. Future perfect. Okay. Take a look at here. Basic form, subject plus will have plus past participle of verb 3. It is used to talk about the action will complete or last after a given point in the future. Sebuah itu digunakan untuk membicarakan suatu action yang akan complete, bisa dikatakan complete atau berakhir juga bisa setelah sebuah titik waktu yang diberikan in the future. Like the example, look at here. By the next year, Mr. Nababan will have taught in the school for 12 years. Artinya kalau di bahasa Indonesia kita sebut tahun depan
Pak Nababan itu sudah penuh 12 tahun, sudah akan penuh 12 tahun mengajar di sekolah ini. Oke, seperti itu. Atau contoh yang berikut ini, they will have lived in London for 15 years by 2022. Which means in Indonesia, mereka akan 15 tahun. Mereka sudah 15 tahun tinggal di London di tahun 2022 ini. Oke, seperti itulah of future perfect tense. Oke, everyone, thank you. Ya, saya harap video ini membantumu memahami, membandingkan penggunaan ketiga tenses ini, yaitu present perfect, past perfect, dan future perfect. Okay, that's all for this time. Thank you for watching this video. Have a nice time.